Bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah siap belajar? Hari ini kita akan belajar tentang bermain di lingkungan sekolah. Yang akan kita bahas hari ini, yang pertama, menjelaskan tata tertib yang berlaku di sekolah. Yang kedua, mengelompokkan berbagai hal yang harus dilakukan di sekolah. Dan yang ketiga, menyebutkan manfaat tata tertib di sekolah. Jadi kita nanti akan belajar ketiga ini. Pernahkah kalian bermain di sekolah? Pasti pernah ya, bahkan sering. Setiap pagi dan setiap istirahat pasti kalian selalu bermain di sekolah sama teman-teman. Bagaimana cara berpakaian yang baik di sekolah? Kira-kira bagaimana cara berpakaian yang baik di sekolah? Ya, cara berpakaian yang baik di sekolah, pakaiannya harus dimasukkan rapi. Nah, itu adalah cara berpakaian yang baik. Sebelumnya, mari kita membaca percakapan antara Benny dan Udin. Udin, kamu terlihat kurang rapi karena bajumu keluar. Biarkan saja. Bukan tata tertib di sekolah kita yang tidak boleh dilanggar. Hah? Aku lupa. Selain itu, apa saja tata tertib di sekolah kita? Selain tata tertib berpakaian di sekolah, kita harus memakai kaos kaki berwarna putih, perempuan memakai rok di bawah lutut, sepatu hitam, rambut harus disisir, dan rambut anak laki-laki tidak boleh melebihi daun telinga. Itu beberapa tata tertib yang ada di sekolah Benny dan Udin. Kalau tata tertib dalam bermain permainan saling dorong bola, Benny menjawab, untuk tata tertib dalam bermain permainan saling dorong bola, mendorong lawan main harus sesuai dengan aturan permainan. Kita juga harus sportif atau mau menerima kekalahan. Nah, seperti yang kita bahas kemarin, setiap permainan pasti memiliki aturan. Dan kalian harus menaati peraturan tersebut agar permainan tersebut berlangsung secara tertib dan sportif. Nah, sekarang coba bagaimana tata tertib berpakaian di sekolah. Tadi beberapa sudah dijelaskan oleh Benny bagaimana tata tertib berpakaian di sekolah. Coba apa saja? Masih ingat? Ya, tata tertib berpakaian di sekolah. Yang pertama, baju harus dimasukkan. Yang kedua, memakai kaos kaki berwarna putih dan sepatu hitam. Yang ketiga, memakai dasi dan sabuk. 4. Bagi siswa perempuan, memakai rok di bawah lutut. Jadi bagi siswa perempuan, roknya tidak boleh di atas lutut. Yang kelima, rambut harus disisir. Jadi sebelum berangkat ke sekolah, rambut kalian harus rapi. Jangan lupa disisir ya. Yang keenam, rambut anak laki-laki tidak boleh melebihi daun telinga. Nah, jadi bagi anak laki-laki yang kira-kira rambutnya sudah panjang, harus dipotong ya.
Nah, itu beberapa tata tertib berpakaian di sekolah. Dan kalian kalau pergi ke sekolah harus menaati tata tertib tersebut. Nah, ini ada beberapa contoh berpakaian anak SD. Yang pertama, nah ini kira-kira contoh berpakaian yang sesuai tata tertib atau tidak? Ya, ini merupakan contoh gambar dari siswa yang tertib berpakaian di sekolah. Dia memakai dasi, memakai sabuk, rambutnya rapi, memakai kaos kaki putih, sepatu hitam. Nah, ini merupakan contoh siswa yang tertib dalam berpakaian. Yang kedua, ini coba kita lihat. Kira-kira dia sudah tertib belum ya dalam berpakaian? Ya, dia belum tertib. Belum tertibnya di mana? Coba lihat rambutnya. Rambutnya tidak disisir, tidak dirapikan, tidak memakai sabuk. Dasinya juga memakainya tidak pas. Sepatunya warna merah. Jadi dia tidak menaati tata tertib berpakaian di sekolah. Selain berpakaian di sekolah juga banyak tata tertib yang harus dipatuhi oleh warga sekolah. Warga sekolah itu siapa saja? Warga sekolah itu guru, siswa, karyawan, tukang kebun, anggota TU, dan semua yang ada di sekolah itu namanya warga sekolah. Jadi warga sekolah itu tidak hanya siswanya saja. Misalnya tata tertib upacara bendera, tata tertib di kelas. Jadi di sekolah itu banyak sekali tata tertib, dan kalian harus menaati tata tertib tersebut. Yuk kita membaca percakapan antara Dayu dan Benny. Dayu, mengapa kamu terlambat? Saya jajan dulu. Nah, ini Benny menegur Dayu yang lambat. Ternyata Dayu jajan dulu. Wah, jajan kan ada waktunya. Kemudian, mengapa kamu membuang sampah sembarangan? Ada tempat sampah di sana. Ah, terlalu jauh. Jadi, biarkan sajalah. Nah, ini Benny menegur si Dayu karena Dayu membuang sampah sembarangan. Padahal di sekolah sudah disediakan tempat sampah. Jadi, kalau kalian melihat teman kalian membuang sampah sembarangan, harus kalian tegur ya. Itu kan bagian dari tata tertib di sekolah kita, Dayu. Menurut tata tertib di sekolah kita, semua murid wajib membuang sampah di tempat sampah. Nah, jadi kalian juga sebagai siswa, kalian harus membuang sampah di tempat sampah. Jangan membuang sampah sembarangan. Sekarang, bagaimana dengan tata tertib dalam upacara? Setiap hari Senin, kalau kalian pergi ke sekolah, kalian pasti upacara bendera. Kira-kira bagaimana ya tata tertibnya?
bendera. Yang pertama, semua murid wajib mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Jadi semua siswa yang tidak sakit wajib mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Setiap peserta harus tertib. Jadi dalam mengikuti upacara, semua peserta upacara harus tertib dan tidak boleh berisik. Jadi waktu upacara kalian tidak boleh berbicara sendiri dengan teman. Kalian harus tertib mengikuti upacara bendera. Sekarang, bagaimana tata tertib di kelas? Di kelas saja ada tata tertibnya. Kira-kira apa saja ya tata tertib di kelas? Tata tertib di kelas. Yang pertama, kita harus datang ke sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Jadi kalian harus datang ke sekolah sebelum bel masuk berbunyi. Yang kedua, sebelum masuk ke kelas, kita harus berbaris dengan rapi di depan kelas. Yang ketiga, setelah tanda bel masuk dibunyikan, semua siswa harus sudah berada di kelas. Jadi saat bel masuk dibunyikan, semua siswa harus sudah di kelas. Tidak boleh ada yang di luar kelas. Yang keempat, kita diharuskan berdoa sebelum pelajaran dimulai dan setelah pelajaran berakhir, dipimpin oleh ketua kelas atau teman kalian yang lain. Jadi setiap memulai pelajaran atau mengakhiri pelajaran, kalian harus berdoa dulu. Yang kelima, kebersihan, kerapian, dan keindahan kelas menjadi tanggung jawab ketua kelas dan seluruh siswa. Jadi kebersihan, kerapian, dan keindahan kelas itu menjadi tanggung jawab warga kelas. Tidak hanya menjadi tanggung jawab ketua kelas saja, tapi semua siswa di kelas itu. Kemudian, siswa yang bertugas piket pada hari itu wajib menyirami tanaman yang berada di depan kelasnya. Nah, kalau ada tanaman di depan kelas, yang piket wajib menyirami tanamannya. Yang terakhir, setiap siswa harus berperilaku senyum, salam, sapa, santun, dan sopan. Jadi setiap siswa harus membudayakan 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kita harus mematuhi peraturan yang berlaku di sekolah agar kita lebih disiplin dan bertanggung jawab. Selain itu, dengan kita mematuhi tata tertib di lingkungan sekolah kita menjadi lebih nyaman. Jadi ingat ya, peraturan di sekolah harus kalian taati. Mari kita mengamati gambar. Coba kita amati gambar mana yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Gambar pertama, ini ada gambar Siti yang sedang piket membersihkan kelas. Kira-kira itu dilakukan di sekolah tidak ya? Harus dilakukan atau tidak itu? Ya, piket kelas itu harus dilakukan. Yang kedua, berdoa sebelum dan setelah pelajaran. Kira-kira harus dilakukan apa tidak ya?
Iya, pintar. Itu adalah kegiatan yang harus kita lakukan. Yang ketiga, nah ini Ibu Guru sudah menjelaskan pelajaran, ternyata si Dayu terlambat. Itu harus dilakukan atau tidak? Kalau kalian terlambat, itu sebaiknya dilakukan atau tidak? Ya, terlambat itu berarti kalian sudah melanggar peraturan. Jadi terlambat datang ke sekolah itu tidak boleh dilakukan. Itu beberapa contoh kegiatan yang boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah dan yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Sekarang kita lanjutkan aturan bermain sepak bola. Apa saja tata tertib dalam bermain sepak bola? Setiap anggota harus mematuhi aturan dalam permainan. Nah, kalau kalian memainkan sesuatu, kalian harus mematuhi aturan dalam permainan tersebut. Untuk apa kita mematuhi peraturan tersebut? Agar permainan berjalan dengan tertib. Penonton juga harus tertib. Penonton tidak boleh melemparkan benda-benda ke tengah lapangan. Kalau tidak tertib, akan mengganggu proses permainan. Nah, bahkan tata tertib itu tidak hanya berlaku untuk pemain saja, tapi penonton juga harus menaati tata tertib agar permainan berjalan dengan tertib dan lancar. Sama seperti tata tertib di sekolah ya. Jika tata tertib tidak dipatuhi, pasti timbul akibat yang kurang baik. Nah, jadi tata tertib di sekolah harus kalian patuhi. Kira-kira apa ya manfaat kita mematuhi tata tertib di sekolah? Kalau tata tertib di sekolah dijalankan, akan bermanfaat dalam kehidupan kita. Di antaranya, kita akan terlatih untuk lebih disiplin. Selain itu, kita juga terbiasa hidup rapi dan bersih. Kita juga terlatih untuk bertanggung jawab dengan kegiatan yang kita kerjakan, serta membiasakan diri untuk ramah kepada orang lain. Membiasakan hidup tertib memiliki banyak manfaat dalam hidup kita. Itu adalah beberapa manfaat mematuhi tata tertib yang ada di sekolah. Sekarang, kalau kita tidak mematuhi tata tertib di sekolah, kira-kira apa ya akibatnya? Kalau kita tidak mematuhi tata tertib di sekolah, akan berakibat kurang baik. Antaranya, pasti kita akan mendapatkan sanksi. Sanksi itu hukuman. Jadi kalau kita tidak mematuhi tata tertib di sekolah, kita pasti mendapatkan hukuman. Kalau pertama kali melanggar, akan mendapat peringatan terlebih dahulu. Namun, kalau sudah lebih dari sekali, akan langsung mendapat hukuman. Jika pelanggarannya terlalu parah, jadi kalian sering sekali melanggar peraturan di sekolah, orang tua kalian akan dipanggil ke sekolah. Nah, itu tadi akibat
tetapi tidak mematuhi tata tertib di sekolah. Jangan sampai kalian mendapatkan akibat yang kurang baik dari tidak mematuhi tata tertib di sekolah. Nah, itu tadi kita sudah belajar tentang tata tertib di sekolah. Ada contoh tata tertibnya, tata tertib berpakaian, tata tertib dalam berupacara, tata tertib di kelas, kemudian manfaat mematuhi tata tertib di sekolah dan akibat tidak mematuhi tata tertib di sekolah. Ingat ya, kalian harus mematuhi tata tertib di sekolah agar kalian lebih disiplin dan bertanggung jawab. Selamat belajar, Tuhan memberkati.